Nilai tukar rupiah semakin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dan nyaris tembus level psikologis 16.000. Data Gisdor Bank Indonesia menunjukkan rupiah melemah setelah pengumuman kemenangan Donald Trump pada 6 November 2024. Nilai tukar rupiah melemah dari 15.766 ke 15.840 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah berlanjut hingga 21 November, lalu pada 6 Desember 2024, rupiah menguat ke level 15.848 per dolar Amerika Serikat. Jumat 13 Desember 2024, rupiah kembali tertekan, hampir tembus ke level psikologis Rp16.000 atau berada di angka Rp15.987. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang depresiasi rupiah terhadap Amerika Serikat termasuk kecil. Menurut Peri, tidak hanya rupiah, mata uang seluruh dunia mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Peri Warjio dalam seminar Cafe Gamma Sabtu 14 Desember 2024. Makanya dolarnya sekarang sedang super strong. Dolar yang sebelum Trump terpilih itu adalah mata uang dolar dibandingkan negara-negara maju, Pak Edimon, hanya 101. Sekarang 107. Jadi menguat hanya lebih dari 1,5 bulan adalah sekitar hampir 7-6%. Seluruh negara itu kena. Itulah angin yang sedang kita hadapi. This is the new era. Memang seluruh negara mengalami depresiasi, Mas Bud. Tapi depresiasi rupiah termasuk yang kecil, Pak Peter. Karena tanpa stabilitas, how can we memacu pertumbuhan if we do not stabil? Saudara, rupiah terus bergerak melemah. Apa yang menyebabkan pelemahan rupiah? Apakah karena sentimen Trump? Kompas Bisnis akan bertanya langsung ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Asri, kabar baik. Mas, rupiah kan melemah di ujung tahun. Apa sebetulnya penyebabnya? Apakah karena faktor utamanya ini karena semakin dekatnya dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat? Ya, itu salah satunya. Namun yang perlu kita cermati adalah penguatan dolar ini seperti yang tadi disampaikan bahwa terjadi secara global ya, di mana mata uang negara maju ini pun juga ikut melemah terhadap dolar. Yang ini juga dipengaruhi oleh, kalau kita melihat beberapa waktu terakhir ini, beberapa bank sentral global ya, seperti ECB, lalu juga Swiss National Bank, terutama Swiss National Bank ini yang di Jumat lalu memangkas suku bunganya di luar perkiraan ya. Market memperkirakan hanya memangkas 0,25% ataupun 25 basis poin. Namun Swiss National Bank ataupun SNB memangkasnya 50 basis poin. Sehingga tentu pada saat kondisi Bank Sentral Amerika belum memangkas suku bunganya, tentu ini akan ada selisih suku bunga antara Bank Sentral Amerika dengan Bank Sentral Swiss dan juga ECB. Tentu ini kan memberikan pelemahan ya terhadap mata uang utama, sehingga pada saat mata uang negara maju ini melemah terhadap dolar, maka mata uang Asia pun juga termasuk rupiah ikut melemah. Dan di samping itu pun juga betul bahwa pasar ini memang cenderung concern ya, ataupun khawatir terkait dengan Presiden terpilih Amerika Serikat yakni Donald Trump, yang memang kemungkinan akan kembali lagi memberlakukan kebijakan yang sifatnya inward looking policy ya, kebijakan yang inward looking policy, di mana akan terkait dengan bagaimana kebijakan yang Make America Great Again ya, bagaimana dengan memangkas corporate tax-nya, lalu juga dengan menaikkan tarif impor untuk produk China dan juga produk dari negara-negara lain. Tentunya ini akan bisa berdampak ataupun bisa memicu lagi perang dagang ya, perang dagang yang sudah kita lihat juga di tahun 2019 yang lalu. Sehingga pada saat terjadi perang dagang ini pun juga akan diwarnai juga dengan perang mata uang ya, di mana currency war ini, di mana terjadi devaluasi dari nilai tukar yuan, ini juga akan mempengaruhi juga mata uang dari mata uang Asia termasuk rupiah. Jadi kita perlu melihat lagi bahwa nilai tukar rupiah sejauh ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia, bahwa rupiah sejauh ini secara tahun kalender ini memang pelemahannya relatif lebih rendah dibandingkan mata uang Asia lainnya. Dan tadi bahwa ini pelemahan rupiah ini tidak karena faktor fundamental, namun karena faktor sentimen, karena tadi ada
Presiden Trump, kebijakannya Presiden terpilih Trump, lalu juga ada kebijakan bank sentral negara-negara maju yang memangkas suku bunganya relatif lebih cepat dibandingkan Bank Sentral Amerika Serikat, dan juga adanya juga pelemahan ekonomi di Tiongkok ya, sehingga ini pun juga mempengaruhi juga potensi kinerja ekspor dari negara-negara Asia termasuk Indonesia yang notabene memang mengandalkan Tiongkok sebagai mitra dagang utamanya. Artinya memang ini faktornya bukan faktor fundamental tapi faktor sentimen, dan tadi juga Mas Joshua sebutkan bahwa sebetulnya seperti yang disebutkan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya rupiah begitu, tapi juga secara global negara-negara maju ini terjadi pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya nih Mas Joshua, apa dampak pelemahan rupiah terhadap beban pemerintah dan juga masyarakat khususnya secara langsung? Ya, kalau kita bicara terkait dengan dampaknya kepada masyarakat, tentu ini akan mempengaruhi kepada potensinya berdampak kepada barang-barang impor, ya, karena otomatis barang-barang yang dikonsumsi masyarakat yang notabene adalah barang impor tentu harganya akan meningkat, ya, karena depresiasi rupiah tersebut atau pelemahan rupiah tersebut akan mendorong tadi kenaikan dari harga harga barang tersebut, ya. Sehingga harga barang konsumsi khususnya yang notabene barang impor ini akan cenderung meningkat. Namun kalau kita bicara terkait dengan dampaknya terhadap pemerintah, memang kalau kita bicara sensitivitas dari APBN, ini memang ada dua sisi ya. Kalau kita bicara dampak dari pelemahan rupiah terhadap penerimaan, ini memang ada dampaknya peningkatan penerimaan, khususnya ada PPh migas ya, karena tentunya penerimaan kita akan meningkat juga. Namun di sisi lainnya tentu akan lebih besar lagi dampaknya kepada belanja pemerintah ya, belanja negara ini akan khususnya untuk belanja subsidi ini akan cenderung meningkat juga ya, sejalan dengan belanja subsidi dan juga interest payment utang pemerintah ini pun juga akan meningkat sejalan dengan pelemahan rupiah. Jadi kalau kita bicara misalkan APBN 2025 itu sensitivitas dari setiap pelemahan rupiah sebesar 100 rupiah per dolar itu akan ada dampaknya terhadap pelebaran defisit sekitar 3,4 triliun rupiah ya, di mana tadi dampaknya terhadap penerimaan ada dampaknya sekitar kenaikan 4,7 triliun, namun dampaknya kepada belanjanya juga akan naik sekitar 8 triliun. Jadi net-netnya sebenarnya masih akan ada pelebaran defisit sekitar 3,4 triliun. Jadi memang pelemahan rupiah ini cenderung akan berdampak negatif ya kepada sisi keuangan pemerintah dan juga keuangan masyarakat. Selanjutnya di akhir tahun 2024 atau sampai akhir bulan Desember ini, apakah rupiah masih akan melemah, Mas Joshua? Ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Bank Indonesia selalu berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah, dan yang perlu kita ketahui bersama adalah sekalipun memang saat ini dolarnya cenderung menguat ya, dan kalau kita melihat juga beberapa data ekonomi Amerika menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Amerika masih solid ya, data inflasi juga masih relatif dalam target kisarannya, meskipun memang tingkat pengangguran ya di bulan November yang lalu itu cenderung meningkat ya, seperti dilaporkan. Nah ini memang di bulan ini khususnya di minggu ini Bank Sentral Amerika akan mengadakan FOMC meeting, dan memang market ataupun pelaku pasar memperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika probability-nya ya untuk memangkas suku bunganya sekitar 93%. Ya, jadi artinya ada potensi untuk Bank Sentral Amerika untuk memangkas tingkat suku bunganya 25 basis point di bulan Desember ini. Sehingga pada saat nanti ada potensi Bank Sentral Amerika untuk memangkas tingkat suku bunganya, ini diharapkan memang akan ada potensi penguatan dari nilai tukar global, terutama mata uang Asia. Ya, nilai mata uang Asia ini termasuk rupiah akan berpotensi menguat sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat. Jadi dan di samping itu pula juga kami melihat bahwa di pasar saham biasanya terdapat fenomena window dressing ya, biasanya di akhir tahun itu biasanya untuk investor itu dia akan melakukan window dressing, sehingga akan ada potensi penguatan dari sisi kinerja pasar saham, sehingga ini pun juga akan bisa mendukung penguatan dari sisi nilai tukar. Sehingga harapannya kami tetap melihat bahwa hingga akhir tahun ini nilai tukar rupiah masih akan tetap terjaga di bawah 16.000 per dolarnya, mengingat
beberapa indikator faktor fundamentalnya seperti cadangan devisa, lalu juga transaksi berjalan, lalu juga neraca perdagangan, ya semuanya dari sisi keseimbangan eksternal kita masih menunjukkan kondisi yang solid. Keseimbangan internal kita pun juga dari pertumbuhan ekonomi, dari inflasi, semuanya menunjukkan indikasi meskipun memang terjadi stagnasi ataupun perlambatan dari sisi pertumbuhan ekonomi, namun secara umum ya kalau kita melihat dari sisi keseimbangan eksternalnya masih menunjukkan kondisi yang cukup terkendali, sehingga itu yang mendukung sebenarnya kondisi rupiah tetap terjaga di bawah 16.000 per dolarnya. Oke, sampai akhir tahun diprediksi masih di bawah 16.000, tidak menyentuh 16.000 ya. Tapi tadi nasib nilai tukar rupiah juga salah satunya bergantung ataupun juga depends tergantung dari suku bunga atau the Fed begitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin kembali lagi kepada pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menyatakan kan mata uang yang terdepresiasi setelah kemenangan Trump ini tidak hanya Indonesia. Nah, kalau untuk Indonesia, perlukah Bank Indonesia ini melakukan intervensi atau seperti mekanisme market biasa saja, toh yang melemahkan tidak hanya rupiah, Mas Joshua? Ya, tentu dalam hal yang tadi kami sampaikan bahwa Bank Indonesia terus melakukan triple intervention ya di pasar SBN, di pasar spot rupiah, dan juga di pasar domestik NDF-nya. Itu secara reguler tentunya akan dilakukan langkah-langkah stabilisasi jika diperlukan apabila tadi nilai tukar rupiah sudah di luar level fundamentalnya, ataupun tadi pelemahan rupiah sudah melampaui misalkan pelemahan dari mata uang lainnya ya di Asia. Dan kalau kita lihat saat ini langkah-langkah stabilisasi saya pikir terus dilakukan oleh Bank Indonesia, dan tentunya ini yang menarik adalah di minggu ini ya adalah yang tadi kami sampaikan, selain FOMC meeting, Bank Indonesia juga akan mengadakan RDG. Jadi tentunya keputusan dari RDG Bank Indonesia ini akan penting sekali karena apakah momentum inflasi yang terkendali ataupun yang cukup rendah ini dimanfaatkan oleh BI untuk memangkas suku bunganya, sekalipun memang di sisi yang lain tadi ada pergerakan dari nilai tukar rupiah yang cenderung sedikit melemah di bulan Desember ini, namun tentunya tadi mempertimbangkan bahwa ada ruang penurunan ya, karena kalau kita bicara Bank Sentral Global, Bank Sentral Kanada memangkas suku bunga, Bank Sentral Eropa memangkas suku bunganya, lalu juga Bank Sentral Swiss juga memangkas suku bunganya di luar perkiraan, lebih besar dari perkiraan, dan juga diperkirakan juga Bank Sentral Inggris pun juga akan memangkas suku bunganya. Jadi sebenarnya kami melihat bahwa dengan potensi penurunan suku bunga acuan Fed ataupun Bank Sentral Amerika, ini memang masih akan ada potensi untuk Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah ya melalui triple intervention, melalui local currency settlement, local currency transaction, dan juga tentunya dengan TDDI falas ya. Jadi saya pikir cukup banyak beberapa instrumen yang sudah dipersiapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan tentunya yang terpenting lagi adalah bagaimana menjaga, dan ini perlu koordinasi dengan pemerintah dengan menjaga iklim investasi ya, khususnya dengan berkomunikasi dengan investor, baik itu portfolio investor dengan juga foreign direct investor, supaya iklim investasi Indonesia ini tetap kondusif sehingga suplai falas di dalam negeri pun juga akan tetap terjaga sehingga tadi nilai tukar rupiah akan tetap stabil sesuai dengan level fundamentalnya. Oke, jadi suku bunga estimasinya bagaimana? Turun atau tetap? Ya, memang ini kita melihat bahwa di satu sisi kalau kita mempertimbangkan inflasi sampai dengan November year to date kan cukup rendah ya, 1,1%, sehingga memang ada potensi di mana inflasi hingga akhir tahun ini akan bisa di bawah 2%. Sehingga memang tadi di satu sisi ada ruang penurunan suku bunga BI dengan mempertimbangkan bahwa Fed-nya juga menurunkan suku bunga, dan juga suku bunga Bank Sentral Global pun juga sudah turun di bulan Desember ini. Namun tadi tentunya ini kita perlu pertimbangkan lagi adalah pergerakan nilai tukar rupiah ya, apabila nilai tukar rupiah ini memang cukup mendasar, tentu Bank Indonesia pun juga cukup perlu berhati-hati ya untuk memangkas suku bunga. Namun kami melihat di bulan Desember ini penurunan suku bunga BI ini cukup terbuka ya, karena tadi suku bunga global turun dan juga suku bunga BI Fed pun juga diperkirakan turun. Jadi memang momentumnya ini cukup terbuka untuk Bank Indonesia memangkas suku bunganya, dan ini diharapkan akan bisa juga mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya, karena concernnya kan selama setahun terakhir ini adalah daya beli kelas menengah kita menurun, lalu juga ekonomi melesu dari sisi lapangan usaha. Tentu
diharapkan dengan adanya penurunan suku bunga ini pun juga diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di tahun 2025 mendatang. Oke, kita kembali tentang Trump, Mas Joshua. Salah satu kebijakan Trump yang paling menonjol adalah proteksionis yang memicu perang dagang. Seperti yang Mas Joshua juga tadi di awal sudah sebutkan. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang perlu diantisipasi? Setidaknya kan Indonesia pernah belajar 4 tahun sebelum era Joe Biden. Ya, tentu ini yang PR yang belum terselesaikan sepenuhnya ya. Kalau kita bicara dari sisi misalkan bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia dalam menyiapkan supaya investasi di Indonesia ini bisa ramah gitu ya bagi investor. Karena kalau kita bicara kemarin Nvidia ya yang sudah berkunjung ke Indonesia tapi investasinya di Vietnam. Lalu juga masih tertundanya investasi dari Apple ke Indonesia gitu ya, masih dikaji. Jadi artinya masih banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan sama halnya juga nanti dengan potensi terjadinya trade war antara Amerika dengan juga China, ini pun juga perlu kita optimalkan relokasi perusahaan-perusahaan ataupun pabrik dari China, dari keluar China, khususnya ke ASEAN, ini perlu kita tangkap momentum tersebut. Sehingga oleh sebab itu bagaimana kita meningkatkan produktivitas perekonomian kita, bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing investasi kita, meaning bahwa ICOR kita masih relatif tinggi, bagaimana kita bisa meningkatkan dari sisi kepastian hukumnya kita tingkatkan gitu ya, tingkat korupsinya bisa kita tekan gitu. Tentunya ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting sekali untuk kita bisa menangkap tadi opportunity dari sisi trade war yang bisa terjadi antara US dengan China. Dan di luar itu pun juga saya pikir kita perlu juga memberikan catatan positif ya, di mana keinginan pemerintah untuk masuk OECD, untuk join OECD dan juga join dengan BRICS ya, saya pikir semangat ini perlu kita nilai positif karena pemerintah mau menjadi kawan untuk semua blok ya. Pemerintah tidak ingin mencari satu blok saja ataupun blok satu Amerika ataupun China saja, tapi pemerintah mau menjadi kawan untuk semua pihak ya, dan itu saya pikir positif sekali untuk mengekspansi atau mendorong juga ekstensifikasi dari tujuan ekspor kita, meningkatkan bilateral trade dengan investasi juga dengan berbagai negara. Karena kalau kita bicara BRICS sendiri, kita masih belum punya free trade agreement misalkan dengan Brazil, dengan Rusia, dengan South Africa, dan juga dengan OECD. Saya pikir ini opportunity ini pun juga saya pikir ini akan bisa kita optimalkan untuk bisa memitigasi dampak negatif yang akan bisa muncul seketika pada saat nantinya Presiden terpilih Trump akan memberlakukan kebijakan impor tarif dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya yang inward-looking policy yang bisa mempengaruhi kondisi ekonomi global di tahun 2005 mendatang. Baik, Mas Joshua, hari ini 16 Desember nih, pemerintah kan akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi termasuk dalamnya adalah PPN. Singkat saja Mas Joshua, apakah ini akan berpengaruh terhadap rupiah? Ya, sejauh ini kami melihat bahwa dampaknya relatif tidak terlalu signifikan karena kembali lagi bahwa rupiah ini cenderung akan dipengaruhi tadi oleh faktor sentimen dari eksternal yang lebih mempengaruhi pergerakan rupiah. Namun tentunya paket kebijakan ekonomi dari pemerintah ini akan turut mempengaruhi bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2005 mendatang. Sekalipun memang tentunya seperti yang kita ketahui terakhir bahwa pemerintah akan memberlakukan PPN multitarif, namun diharapkan bahwa di satu sisi pemerintah akan terus dapat mengoptimalkan penerimaan, namun di sisi lain pun juga pemerintah juga perlu memberikan perhatian juga ya kepada dukungan kepada masyarakat kelas menengah sehingga tidak terus terbebani oleh kebijakan pajak yang disasar oleh pemerintah kepada kelas menengah, sehingga pemerataan pembangunan atau perekonomian ini tetap terlaksana dan tetap pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih berkualitas lagi ke depannya. Baik, artinya tadi sudah kita bahas juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini dipengaruhi oleh faktor sentimen begitu, bukan faktor fundamental. Dan bagaimana untuk kemudian bisa menjaga nilai tukar rupiah tadi sudah dibahas juga, ada beberapa faktor yang bisa ditanggulangi ataupun juga diantisipasi oleh pemerintah. Dan tapi memang catatannya untuk sampai akhir tahun 2024 meskipun ada penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar, tapi diprediksi tidak akan melebihi atau
menembus Rp16.000. Terima kasih Mas Joshua Pardede, ekonom Bank Permata telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.